Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Saya Raden Ferry Sonjaya dari tim Asosiasi Sagu Sunda Kota Banjar. Di podcast obrolan santai, bonsai podcast ataupun ngopi, ngobrol perkara ide. Nah, kebetulan di episode keempat ini kehadiran tamu yang sangat luar biasa. Tamu kehormatan dari salah satu anggota dewan. Oke, kita langsung sambut. Beliau adalah yang terhormat Bapak Dalijo SIP MSI. Wilujeng Sumping, Pak. Wilujeng Sumping, Pak. Siap. Atur nuhun waktosna. Siap, sami-sami. Nuhun. Di kaleresan di salah satu anggota dewan. Mangga Bapak diperkenalkan. Saya nama Dalijo SIP MSI, anggota DPRD Kota Banjar dari PDIP, yaitu dari mulai tahun 2019 sampai 2024. Kebetulan alhamdulillah untuk periode selanjutnya nanti 2024-2029 kepilih lagi menjadi anggota dewan untuk Kota Banjar lagi, begitu kan. Sedikitnya Abi nguping bahwa Bapak ini pensiun Ya, dari betul. TNI. Boleh diceritakan Pak militernya sedikit? Saya masuk militer itu dari mulai tahun 1980, Pak. 80, ya. Saya ini pangkat paling rendah. Paling rendah di pangkat militer itu adalah pangkat palang panto, yaitu prajurit 2. Nah, kebetulan saya ada nasib bagus bisa nyampe ke Sersar Mayor. Seharusnya jobnya kopral. Kopral sampai bengkek harusnya jobnya. Tapi ada peralihan golongan, kebetulan saya ada nasib bagus dan ada takdir harus menyandang Bintara. Ya biarpun Sersar Mayor saya syukuri saja. Berarti endingnya Bapak di pensiun tahun 2015. Saya pensiun 2015 menjadi, dulu itu kebetulan sama komandan saya dikasih jabatan Bati Intel Bung, Bati Intel Bintara Tinggi Intelijen Perwira Penghubung. Oh, Intel. Berarti Intel kena hati-hati kalau lain. Itu saya gaulnya dengan rakyat terus, dengan masyarakat terus. Rambut saya juga sama dulu dengan Bapak. Oh, rambut dengan sama si Dinas. Tapi sekarang udah botak nih. Gitu, Pak. Namun Pak Komandan, Panglima, kita melihat dari segi saat ini kan banyak sekali untuk pertemuan dari kaum milenial dengan Z. Ya. Nah, itu kemungkinan kebetulan fokusnya kami di Saku Sunda Kota Banjar ini adalah peningkatan SDM. Ya, betul. Untuk mungkin dari usia mulai pelajar sampai patul ke bawah. Betul. Nah, ini untuk pertanyaan pertama, kan kebetulan karena memang tidak ada perangkulan dari pemerintah, rasanya kurang abdol. Betul. Untuk masyarakat yang memang punya potensi. Nah, kira-kira untuk pandangan di zaman era digitalisasi saat ini, pandangannya seperti apa, Komandan? Kalau pandangan saya memang harus mengikuti zaman, mengikuti digitalisasi itu harus wajib hukumnya. Karena apa? Sekarang kan dari dulu zaman Orde Baru, zaman kolonial waktu dulu, sekarang itu sudah zaman reformasi itu sudah masuk zaman digitalisasi. Zaman orang-orang milenial dan Gen Z itu harus mau tidak mau. Sekarang begini saja, Pak. Boleh kita gambarkan, Bapak. Dari mulai anak PAUD itu sudah megang HP. Sampai ke aki-aki yang umur 70 tahun seperti saya 64 tahun loh. Tapi saya ya namanya orang kolonial pasti tinggalin. Biarpun hanya tahu oh ini. Ya minimal sedikit paham kalau saya Mas, sedikit tapi tidak semuanya. Tapi yang jelas itu yang paling digalakkan itu ya khususnya kaum milenial, kaum Gen Z, dan dari mulai PAUD itu sudah mulai pegang HP masalahnya. Yang perlu kita waspadai. Kalau kita tidak bisa mengikuti zaman, jelas kedodoran Pak warga negara Indonesia ini. Itu. Ada pertanyaan selanjutnya, ini menyangkut dengan dunia seni budaya. Dunia seni budaya. Ya, Arsan, kalau kita tahu bahwa dari Indonesia itu yang banyak tergerus oleh dunia fashion style itu di Jawa Barat. Betul. Artinya banyak sekali yang saya amati, pertama dari bahasa Sunda yang udah hilang. Ya.
muatan lokal. Nah, Betul. muatan lokal itu pertama, kedua tradisi dari musik tradisional. Betul, itu yang Nah, saya tahu. iya. Nah itu kemarin saya ada diskusi dengan dari salah satu provinsi juga, anggota DPR RI juga, kita membahas soal untuk perkembangan mengembalikan lagi seni budaya dari Jawa Barat. Nah, kira-kira pandangan teman-teman untuk Kota Banjar, Panginten sapertos kumaha, Pak? Oke, kalau pandangan saya begini, Mas. Yang jelas, seni budaya itu dari dulu digembor-gemborkan Presiden zaman Orde Baru Pak Soeharto. Oke, Bahkan sampai sekarang Presiden Pak Joko Widodo juga selalu iya, menggembor-gemborkan KD, budaya lokal jangan sampai hilang. Itu tujuannya kan apa? Kita jangan dijajah oleh negara luar. Ya baik dengan apapun itu ya bentuknya. Salah satu penggerusan budaya lokal. Contoh, ya kalau kita bicara yang lain kan kita takutnya menyinggung orang lain. bener. Yang jelas mah begini saja lah. Bahkan kemarin juga saya sudah mengusulkan perda untuk memperwalkan untuk budaya lokal. Khusus kalau orang Sunda ya budaya Sunda lah. Nah, Jadi munculkan kembali seni-seni budaya Sunda yang ada dok-dok, ada reog, calung, termasuk sandiwara yang gitu-gitu. Itu supaya diperdakan. Saya sudah bikin perdanya kemarin. oh dengan petanya, Udah, udah, iya. kebetulan kemarin sudah paripurna. Purna, Kemarin, minggu iya, kemarin paripurna. Untuk mengesahkan perda perda. tentang budaya lokal, tentang budaya Nah, Sunda. oke, kalau untuk di Kota Banjar ini, apakah memang sudah ada Dewan Kesenian atau belum, Pak? Untuk sementara ini yang saya tahu belum. Belum ada. Belum ada. Cuman seni-seni yang liar-liar saja. Kenapa bubar, Pak? Ya karena tidak ada pembentukan salah satu wadah. Hmm, Ada sih ada, tapi seperti sekarang ini kan belum membuming, belum bergerak, eksistensinya. endingnya belum kelihatan. Cuman gitu-gitu aja monoton, tunggu perintah. Belum Kan berita, gitu. siap gitu. Nah, seolah-olah mereka-mereka ini tidak punya inovasi untuk mengembangkan seni budaya lokal yang ada. Terutama kalau zaman sekarang kan hanya ayo we ponglut dan ponglut. Ponglut dan ponglut itu kan kesenian sudah membudaya dan sudah nasional. Maksud saya kesenian budaya yang lokal khusus Sunda Wiwitan itu muncul lagi. Jadi kembali lagi pada asal semula. Bukan kita berarti mundur, Iya, iya. tapi tidak menghilangkan seni budaya lokal. Ini loh, orang-orang dulu ini seperti ini. Minimal mengenang itu, Mas. Iya. Jadi begini, di Kota Banjar, kesenian budaya lokal harus dikembangkan. Tapi yang sayangnya di Kota Banjar ini belum punya gedung kesenian khusus untuk latihan baik sandiwara maupun calung, pencak silat, dan lain-lainnya. Maka dari itu, kalau bisa nanti kita usulkan sama-sama untuk memberdayakan masyarakat Kota Banjar demi suksesnya pelestarian budaya kesenian Sunda, khususnya kita harus mengadakan bangunan gedung kesenian. Nah, kebetulan di abdi ge sareng tim Saku Sunda Kota Banjar ada proda Heeh. perihal seni budaya. Jadi Nah, karena kita melihat milenial dan Gen Z ini kan sekarang makin kritis, mulai dari betul, pertanyaan, betul, mulai dari segi pandangan, betul. pemikiran. Nah, akhirnya kita mencoba mendobrak, membuka salah satu program untuk seni budaya yang dikolaborasikan Mm. antara modern dengan tradisional. Betul sekali. Supaya milenial gadget ini menggeliat keingintahuannya. Da panginten pamili pasian lagu zaman kapungkur mah dina Sunda terus pasti paruyeungeun. Paruyangan. Nah, soalnya tak apal bahasa Sunda. Tapi rupina upami di kita kolaborasikan, misalkan kita bawa lagu ya oke lah lagu bawa lagu barat Ya, tapi dengan kolaborasi dengan Sunda Anglo. ya. Nah, ini kita udah mengajukan juga komandan ya mudah-mudahan di Kota Banjar pemerintahnya mendukung juga. Ya. Nah, itulah salah satu yang mengundang Pak Komandan. Siap. Ya, siap. Nah, manawi dina program sapertos nuku abdi nembe dipaparkan pendapat Pak Komandan. Kalau pendapat saya gini, Mas, saya kok sangat-sangat cocok sekali ya. Apa masalahnya? Di sisi lain budaya lokal tidak hilang. Tapi di sisi lain lagi dikolaborasikan dengan budaya yang sekarang, anak-anak milenial,
Saya rasa yang penting jangan menghilangkan budaya lokal aslinya. Itu boleh dikolaborasikan, boleh. Memang itu salah satu seni, itu Ya, bisa saja kan, kenapa tidak kan gitu. Wong saya juga sudah bikin perda untuk pengobatan tradisional. iya, iya. Itu sudah dimasukkan Porda loh Mas. Oh, udah. Udah kan yang tidak bisa diobati dokter bisa diobati oleh Oh, orang-orang iya. yang non medis kan gitu. Udah saya masukkan waktu itu. Kan itu sudah berjalan sendirinya dengan masyarakat juga udah pada tahu, oh ini bukan penyakit medis. Oh, non medis. Oh, bukan non medis. Oh, medis kan udah berjalan sekarang. Berarti udah ada bagian ya. Udah Nah, ini tinggal masalah lagu-lagu tadi. iya, iya. Umpamanya Mas punya gagasan penciptaan lagu budaya lokal dan budaya nasional, Modern. ya lebih bagus lah. Gitu. Intinya mah luar biasa. Itu pasti yang sangat luar biasa. Mantap. Karena kemarin di sini ada alhamdulillah ada Nah, beberapa perwakilan sekolah. ya. Kita mengambil dari salah satu segmen 8 kalau nggak salah itu Pak, ya, yang bagian di khusus seni Ya. budaya. Mm-mm. Dan memang pertanyaannya kok di milenial sekarang dengan saya hampir sama. Ya. Artinya mereka juga berharapkan bahwa pemerintah juga bisa merangkul. Mm-mm. Karena generasi ini kan penting karena bagaimanapun kemarin di Pilpres kita 72% mungkin paling terbanyak jiwa adalah milenial. Ya, Nah, betul. ternyata kemarin kita mengundang beberapa, ada hampir 18 orang untuk perwakilan sekolah di Kota Banjar, Mm-mm. khususnya SMA, itu sama. Keinginannya adalah aktivitas mereka, kreativitas mereka dilegalitas oleh pemerintah. Ya. Nah, zaman Abi Tipayun mah malah yang mutan eta. Ya, benar. Mohon SMA teh ya. Amang Nurut-nurut gue gitu. ya. Mohon. Nah, Tadi antawisna kanggo sapertosna upami mengadakan kegiatan-kegiatan seminar. Di pemerintah akan pilih spek atau tidak? Ya, saya rasa sangat respon sekali loh, Mas. Karena budaya kemarin saya bilang udah diperdakan itu berarti sudah siap anggaran. Iya toh? Sudah diplotkan ya. Kalau namanya sudah diperdakan itu pemerintah pasti ngalokasikan untuk anggarannya. Alokasi, ya. Itu rumusnya, kan begitu, Mas. Pak Komandan, Siap. memang sebetulnya kan kita tadi udah ada sedikit diskusi bahwa udah ada Kemendikbud. Ya, Artinya budaya dengan pendidikan sebenarnya saling terikat. jelas, Mas. Jelas ada keterkaitan. Karena apa? Di Dinas Pendidikan itu banyak salah satu bidang-bidang. Ada bidang kebudayaan, ada kepala bidang pendidikan, ada bagian lagi bidang peralatan, dan lain sebagainya. Itu sudah dibagi-bagi. Nah, namun yang terjadi di daerah banyak yang kewalahan. Maksudnya kewalahan yang bagaimana? Nah, sepertinya kita sosialisasi mungkin. Tentang Oh, sosialisasi, jarang sosialisasi. sekali masyarakat yang mengetahui bahwa misalkan contoh hal terkecil ada anggaran untuk platform apa. Nah, itu sepertinya ke masyarakat tidak sampai itu Komandan. Kalau menurut saya begini Pak, itu kurangnya penyuluhan dari bagian kepala bidang kebudayaan. Kurangnya sosialisasi terhadap sekolah-sekolah maupun terhadap masyarakat yang ada di kota tersebut. Ya, nah terus ada lagi sekarang Dinas Pendidikan kan mungkin membawahi, memang jelas menaungi semua sekolah. Betul, dari mulai PAUD Ya. sampai SMA lah contoh Nah, di kota. kebetulan kita banyak penggerak juga aktivitas. Aktivis-aktivis yang memang beraktivitas untuk sektor ke sekolah. Ya. Nah, itu ternyata sekolah udah membuat satu program sendiri, Pak. Contoh halnya kita ada pensi lah yang mengundang artis nasional. Artinya kan sekolah ini tidak memberdayakan yang ada di lokal. Endingnya yang di lokal ini tidak bisa bergerak. Ketika masuk ke sekolah, perizinan dari Dinas Pendidikan pun tidak masuk. Dikatakan ditolak. Karena mungkin sepertinya sekolah ini udah membahas salah satu program juga. Nah, kira-kira untuk merespon daripada sekolah-sekolah seperti itu seperti apa, Pak? Kita harus mengadakan komunikasi ya, salah satunya. Apapun permasalahan di kota maupun kabupaten, kalau semuanya itu ada komunikasi dengan baik, saya yakin tidak ada masalah yang tidak jalan, Mas. Pasti, ya. Komunikasi dengan baik. Yang penting jangan adigang-adigung. Ya, artinya jangan sombong lah. Yang sebagai aktivis jangan sombong. Yang sebagai kepala dinasnya juga jangan sombong. Mari kita bersatu untuk berembuk. Kita kekeluargaan, kita mencari solusi jalan yang terbaik, harus bagaimana baiknya, ayo kita tempuh bareng-bareng. Selesai, Mas. Iya. Nah, kebetulan lagi juga ada memang saya juga mengetahui bahwa di Dinas Pendidikan itu ada disebut dana BOS. Ya, betul. Nah, itu kan ada untuk jam ekstrakurikuler. Ya. Nah,
pertanyaan yang ringannya begini, Pak Komandan ya. Mm-mm. Kira-kira kalau aktivis, misalkan saya sebagai aktivis seni budaya Ya. ingin mengadakan acara di sekolah, Mm-mm. tapi melibatkan anggaran yang ada di dana BOS itu, Mm-mm. ekstrakurikuler. Kira-kira akan terjadi permasalahan atau tidak? Ya, kalau dana BOS itu kan jelas alokasinya ya, Iya. jelas untuk keperluan kepentingan di sekolah. Ya, kalau memang itu selama tidak melanggar aturan dan undang-undang, ya mungkin bisa. Tapi kalau selagi menggunakan uang tersebut melanggar undang-undang dan aturan, ya jangan. Nanti takutnya malah kena masalah. Iya, iya, setuju. Poin selanjutnya, Pak Komandan, ini Siap. bahwa kita bicara soal bahwa seni budaya ini kan bisa berkolaborasi dengan UMKM. Ya, Pandangan Pak Komandan. kalau pandangan saya, pendapat saya pribadi ya, khususnya, itu saya rasa bisa sekali, Mas. Karena semua yang melaksanakan seni budaya itu tidak semuanya tukang macul. Ada tukang dagang, ada tukang bakso, ada tukang mie, ada tukang jamu. Makanya itu sangat erat sekali hubungannya dengan UMKM untuk mencari sifatnya keuntungan yang lebih. Apalagi ada bantuan dari pemerintah. Itu memang sangat saya dorong sekali, Mas. Bagaimana pemerintah untuk menangani masalah kelas menengah ke bawah ini untuk supaya maju kesejahteraan hidupnya, begitu, Nah, Mas. ini kita berbicara soal UMKM berbasis digital, Ya. karena insya Allah kami akan membuat platform seperti elektronik warung. Ya. Kan sekarang kita udah terbiasa dengan pemesanan online. Ya, Aha, tapi kami ingin produk Kota Banjar. mm-mm. Artinya Kota Banjar punya satu distributor yang memang mengangkat semua UMKM, badai tukang cilok, badai tukang naon. Nah, Betul. itu kita bantu untuk promosi secara gratis. Oke, kan sekarang sudah jalan, Mas. Makanya saya yakin nanti baik swalayan-swalayan itu lama-lama akan tutup, Pak, pakai orang. Makanya online semua. Online. Sekarang aja nasi goreng itu udah online. Mie ayam sudah online. Bakso sudah online. Apa yang online sekarang? Ayo. Nah, itulah salah satu kemajuan daripada digitalisasi tadi. Dari kelas milenial maupun Gen Z itu memang sudah menggunakan itu. Cucu saya, Mas, cucu saya. Dari mulai PAUD saya udah bisa mesen mie ayam. Iya, sekarang sudah kelas 1 SD, udah bisa pesen datang. Itu Berarti luar biasa. kakeknya kalah sama cucu. Kalah jauh, kalah jauh. Kakeknya mah gaptek. Itu, Mas. Taunya hanya WA, telepon, selesai. Ya, jadi itu kita akan mengikat, insya Allah kita UMKM juga, walaupun berbasis digital, jadi jangan sampai nanti ada salah kesalahpahaman. Ya, Komandan ya. Saya rasa nggak ada, Mas. Karena semua orang tahu. Ya kecuali aki-aki yang sama sekali tidak mengenal HP, pasti ayo wae online yang online, apa-apa lagi bayar kan gitu. Ini yang dalam milik saya. Ya nggak apa-apa untuk cucu. Yang mesti berarti pengen. Ya nggak apa-apa, itulah kemajuan zaman. Ya, Saya sadar betul. Selanjutnya, Ya, Pak Komandan, di sekolah itu kan sudah ada sekolah kejuruan. Ya. Artinya kan ada jurusannya. Nah, kebetulan kemarin kita berkumpul, ternyata dari potensi anak siswa itu luar biasa. Mereka udah bisa edit, walaupun belum ada katanya, belum ada wadahnya. Ya. Nah, kira-kira untuk Pak Komandan, untuk menunjang para masyarakat milenial Gen Z lah, pandangannya seperti apa kalau memang untuk kita ada misalkan contoh ada sekolah akademi yang kalau dulu mungkin kursus, nah sekarang diakademikan, kira-kira pandangan seperti apa? Kalau pandangan saya memang itu harus, Mas, karena zaman sekarang kan dituntutnya digitalisasi. Nah, dalam era digital ini memang saya pengen sekali dari setiap sekolah, bila perlu dari tingkat SD, SMP, SMA itu harus ada khusus pelajaran tentang digital. Ya. Kalau menurut saya loh, biarpun saya tidak membawahi dari OPD Dinas Pendidikan, tapi saya sangat setuju sekali seandainya itu dimasukkan dalam
kurikulum mengikuti zaman. Ya kalau umpamanya zaman sekarang mau ikuti zaman dulu terus nulis itu nggak musim, Mas. Iya, Nggak iya, musim. iya. Sekarang aja mahasiswa aja ngajarnya cuma lihat HP. Iya. Masa kita suruh nulis, ya ketawain mahasiswa. Apalagi, nanti makanya saya minta kalau bisa, ya kalau Mas punya inovasi untuk itu, tolonglah untuk sekolah-sekolah itu. Insya Allah, iya. Supaya lebih bagus ke selanjutnya itu supaya tidak ketinggalan dengan negara lain. Itu lebih bagus, Mas. Ya, karena kan kita berbicara kenapa kita mengundang para siswa. Hmm. Siswa ini sebetulnya untuk trendingnya lebih asik. Ya, tapi bagaimanapun juga kan itu nanti bisa dimasukkan dalam rencana kerja anggaran tahunan dalam anggaran murni. Bisa kok nanti untuk menambah tenaga khusus untuk digital itu bisa. Nanti dianggarkan di situ. Ajukan ke Dewan nanti biar disetujui kan begitu, Bos. Para dulu sadaya begitu ya. Ternyata ayah salah satu peluang mungkin ya yang disampaikan oleh Pak Komandan barusan. Jadi aktivis-aktivis yang memang untuk digital kita gak usah khawatir, kita coba untuk harus dicoba melaksanakan beberapa kegiatan yang memang sifatnya lebih inovatif dan kreatif. Ya. Karena sekarang zamannya TV udah gak laku. Udah gak laku. Berganti. Anak dari SMA sampai PAUD aja nggak mau nonton TV. Sekarang nontonnya juga ini. Di HP. HP. Itu loh, Mas. Ya, makanya saya sangat setuju sekali. Kebetulan saya masih menjabat sebagai Ketua Komisi 1 sekarang ini. Komisi 1. Ya, ketuanya dari dulu sampai sekarang saya tidak diganti sendiri. Yang lain malah ada ganti. Tapi alhamdulillah saya masih dipilih lagi sama partai. Saya masih harus menjabat Ketua Komisi 1. Saya sangat mendukung dan setuju sekali untuk dimasukkan dalam anggaran murni maupun perubahan. Alhamdulillah. Nah, ya, perlu dicatat nih. Iya. Karena untuk kemajuan daripada anak-anak kita, cucu-cucu saya, gitu. Iya dong. Berarti ada bidang sektor yang memang di luar sekolah gitu ya. Ya. Ya, kalau dulu zaman saya sekolah masih dulu pelajaran ekstrakurikuler. Ya. Tapi harus hukumnya wajib. Jadi akademikan gitu. Iya, dimasukkan dalam akademi. Maksudnya gitu. Ya, kemarin kita ngobrol juga dengan salah satu juga memang kalau tidak mengejar itu ketinggalan. Tinggalan Pak sekarang anak-anak. Waduh, repot. Contohnya saya nih, aki-aki nih. Masa saya taunya hanya WA, telepon biasa, coba. Paling video call, terus paling besar itu. Yang lainnya kan poek. Karena apa? Dari dulunya nggak diajarin. Coba kalau dari sekarang, dari SD diajarin seperti itu. Kelas 1 aja mulai. Hebat, Mas. Nah, terlepas daripada plus minusnya, ternyata memang segi positif negatif ada. Betul. Ya, salah satunya kalau positif yang tadi dipaparkan oleh Pak Komandan, tapi ada negatif juga. Karena kemungkinan kalau tidak ada akademik itu, situs-situs yang tidak diharapkan masuk. Zaman sekarang zaman kelihatan bebas, otomatis ya di kita aja kominfo-nya masih keteter untuk. Jadi kalau menurut saya gini, Mas, saya kan ngalamin orde lama, orde baru, orde reformasi. Ngalamin loh, Mas. Iya. Saya orde lama itu sudah umur 6 tahun. Orde Pak Karno 6 tahun. Terus orde baru, orde reformasi. Nah, sekarang era digitalisasi. Itu memang kalau saya pikir-pikir kemajuan pesat untuk anak-anak. Tapi yang negatifnya juga pesat. Jadi kalau menurut saya 50-50. 50 menguntungkan. Kalau yang tidak bisa mengendalikan tentang digitalisasi, 50 merugikan. Tapi kalau yang bisa, insya Allah ya, lebih canggih orang. Nah, itu salah satu kami punya program itu memang akademik. Kenapa dikata akademik? Kita untuk supaya anak-anak ini punya skill untuk di bidang digital, tapi dengan positif. Bagus. Karena yang situs-situs seperti itu kita bongkar. Artinya nanti supaya bagaimana caranya di Kota Banjar tidak terdetek situs-situs seperti itu. Nah, kalau negatif. Nah, sekarang gini ya. Saya bicara negatifnya ya. Salah satunya gini, Mas. Kalau dulu zaman saya SMA aja baru bisa mengenal itu gelis ya, itu cantik. Dulu SMA. Zaman sekarang SMP ini bercinta itu sudah kayak suami istri. Nah, ini lebihnya ada digitalisasi ini. Ya, perlu diwaspadaikan di situ. Pak Komandan, selanjutnya kita untuk penutupan saran-saran untuk masyarakat Kota Banjar
yang memang kita menyangkut daripada segala sektor berbasis digital. Oke, kalau saran saya, ide Pak Beri ini sangat brilian. Sangat brilian dengan era digitalisasi sekarang ini. Sekarang ketinggalan masalah main HP saja sudah tutup segalanya. Nah, tateh ayah kabeh dina HP sejarah ke ayah di sini. Kota dunia. Makanya saya minta Pak Beri harus dikembangkan terus kepada masyarakat. Tolong masyarakat yang masih jadul-jadul model saya, kan sekarang baru tahu. Nah, makanya model seumur-umur saya ini udah umur kolonial ini. Makanya kalau bisa ini dikembangkan terus untuk masyarakat khususnya di Kota Banjar, umumnya di Indonesia. Memang ini sangat penting sekali dan saya sekali lagi saya sampaikan, khususnya di sekolah-sekolah minimal dari tingkat SD, SMP, SMA. Itu kalau bisa nanti saya mau mohon kepada pemerintah Kota Banjar maupun kepada Kepala Dinas Pendidikan supaya dimasukkan pelajaran ekstrakurikuler. Dan hukumnya wajib oleh guru mengikuti karena ini menyangkut kecerdasan mereka. Murid itu sendiri, bukan untuk keuntungan Mas Beri dan rekan-rekan, bukan, tapi untuk keuntungan murid itu sendiri. Wawasan. Untuk wawasan lebih luas, lebih nasional dan internasional lagi, Mas. Oke, sepakat? Kalau saya sepakat sekali. Demi Allah saya sebagai anggota Dewan, saya menyetujui dan sepakat untuk dikembangkan lebih lanjut. Pak Komandan, hatur nuhun waktosna kasumpinganana, tina tenggat waktos. Memang Pak Komandan lagi sibuk-sibuk lah. Lumayan lah. Beliau udah menyempatkan waktu, suatu kehormatan besar bagi kami bisa mengundang beliau dengan segala aktivitas yang sangat sibuk. Sekali lagi hatur nuhun pemirsa, nanti kita lanjut dengan episode kelima dan selanjutnya semoga bermanfaat untuk semua masyarakat Kota Banjar khususnya dan umumnya untuk seluruh masyarakat Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Rambes. Saya sekali lagi menyampaikan kepada rekan-rekan untuk era digitalisasi ini supaya dikembangkan lebih pesat lagi, khususnya di Kota Banjar, Saku Sunda. Saku Sunda kan berarti menumbuh kembangkan budaya Sunda atau kreatif-kreatif bahasa Sunda atau maupun kreatif-kreatif kesenian Sunda. Tolong itu dikembangkan karena tidak boleh dilupakan bahwa seni budaya maupun kreatif-kreatif dari setiap suku di semua wilayah Indonesia supaya tumbuh kembangkan lagi. Maka dari itu saya mohon sekali lagi dengan hormat Pak Beri supaya secepatnya dikembangkan, supaya secepatnya pemerintah juga mengakomodir apa yang menjadi cita-cita kita ini. Mudah-mudahan insya Allah saya akan mengusulkan ini supaya disetujui oleh pemerintah dan ada anggaran untuk mengembangkan ini untuk kepentingan kemajuan SDM daripada di Kota Banjar ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.